Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran daring Matematika Peminatan kelas 10. Hari ini kita akan membahas materi mengenai persamaan logaritma. Oke, yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada 4 persamaan. Oke, untuk persamaan pertama, yaitu persamaan logaritma bentuk A log fx sama dengan A log p. Oke, jadi di sini basisnya atau bilangan pokoknya itu adalah A. Dan numerusnya adalah fx di ruas kiri dan di ruas kanan itu adalah p. Nah, penyelesaiannya adalah karena di sini basisnya sudah sama, yaitu a, berarti tinggal kita samakan numerusnya sebelah kiri dan kanan. Jadi fx itu sama dengan p. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, dengan demikian penyelesaian persamaan logaritma a log fx sama dengan a log p dengan syarat a-nya lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, fx-nya lebih dari 0 dan p lebih dari 0 adalah fx sama dengan p. Jadi syaratnya di sini numerus dan basisnya nilainya harus lebih dari 0. Ya, numerusnya fx-nya lebih dari 0, p-nya lebih dari 0. Basisnya juga a lebih dari 0. Dan basisnya ini tidak boleh 1. Nah, makanya a tidak sama dengan 1. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 3 log x kuadrat min 5x sama dengan 3 log 6. Oke, kita hitung syaratnya dulu. Di sini basisnya sudah 3. Ini kan lebih dari 0, berarti tidak usah kita hitung. Nah, ini juga 6, sudah lebih dari 0, nggak usah dihitung. Yang kita hitung ini yang ada x-nya, x kuadrat min 5x. Nah, ini kita cari nilai x-nya supaya numerusnya di sini di ruas kiri lebih dari 0. Jadi, syaratnya adalah x kuadrat fx lebih dari 0 atau x kuadrat min 5x itu lebih dari 0. Kita faktorkan. Kita keluarkan x, berarti di sini jadi x dikali x min 5. Ya kan? Nah, di sini ketika x dikali x min 5 sama dengan 0, kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Nah, ini bentuk persamaannya. Yang kita cari penyelesaian dari pertidaksamaan ini kan. Nah, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu bisa kita menggunakan garis bilangan. Oke, kita dapatkan titiknya ketika nilainya sama dengan 0 adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Oke, kita ambil titik x sama dengan 0, berarti 0 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan, karena yang lebih kecil di sebelah kiri. Nah, karena di sini lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya, berarti bulatnya bulat kosong. Artinya 0 dan 5-nya tidak masuk ke dalam penyelesaian. Oke, sekarang kita uji titik. Nah, kita uji titik bisa di sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah kanan. Nah, di sini Bapak uji titik di tengah, di antara 0 sampai 5. Nah, yang mudah adalah ada titik 1, ya kan? Antara 0 sama 5 kan ada 1. Nah, kita uji x sama dengan 1. Kita substitusi ke x kuadrat min 5x. X-nya ganti 1, jadi 1 kuadrat dikurang 5 kali 1. Jadi 1 kuadrat itu hasilnya 1, min 5 kali 1 min 5. 1 dikurang 5, negatif 4. Nah, karena hasilnya negatif, berarti di antara 0 sampai 5 itu nilainya negatif. Ya. Nah, karena di sini negatif, berarti di kanan kirinya itu positif. Karena dia selalu selang-seling. Positif, negatif, positif. Kalau di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Oke, nah sekarang karena pertidaksamaan adalah lebih dari berarti kita ambil adalah yang tanda positif, berarti yang di sebelah kanan dan kiri. Nah, ini kita ambil. Oke, nah jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari 0, kan di sebelah kiri 0 itu kurang dari 0, dan sebelah kanan 5 itu x lebih dari 5. Oke, jadi syarat numerus itu x kurang dari 0 atau x lebih dari 5. Nah, sekarang syarat numerus ini kita masukkan ke persamaan logaritmanya. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Nah, dari persamaan logaritmanya 3 log x kuadrat min 5x sama dengan 3 log 6. Karena basisnya sudah sama, berarti kita samakan numerusnya. Jadi x kuadrat min 5x sama dengan 6. 6 pindah ruas ke kiri jadi negatif 6. Nah, x kuadrat min 5x min 6 kita faktorkan. Dua bilangannya dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Berarti itu adalah x plus 1 dan x min 6. Ya kan? Dan 1 dikali min 6, min 6. 1 dikurang 6, min 5. Oke, untuk x plus 1 berarti kita dapatkan x sama dengan min 1. X min 6 berarti kita dapatkan x sama dengan 6. Nah, x sama dengan min 1, ini kan nilainya kurang dari 0. Dan x sama dengan 6, itu kan nilainya lebih dari 5. Jadi, sudah memenuhi syarat. Nah, karena sudah memenuhi syarat, berarti x sama dengan min 1 dan x sama dengan 6 memenuhi. Jadi, HP-nya sama dengan min 1,6. Oke. Nah, sekarang bentuk kedua, persamaan logaritma a log fx sama dengan a log gx. Nah,
Sama caranya, karena basisnya sudah sama, berarti kita samakan numerusnya. Jadi fx itu sama dengan gx. Nah, dengan demikian penyelesaian bersama logaritma a log fx sama dengan a log gx dengan syarat a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1. Ini syarat basis, kemudian syarat numerusnya fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0 adalah fx dan fx sama dengan gx. Ini adalah penyelesaiannya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 5 log x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 5 log x 3x plus 6. Oke, basisnya sudah sama. Ruas kiri 5, ruas kanan 5. Berarti tinggal samakan numerus. X kuadrat plus 3x min 10 itu sama dengan 3x plus 6, ya kan? Nah, tapi sebelum itu, kita hitung dulu syarat numerusnya. Syarat numerusnya berarti di sini ruas kiri dan ruas kanan kita hitung. Fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Yang pertama itu fx lebih dari 0. Fx-nya adalah x kuadrat plus 3x min 10. Lebih dari 0. Tinggal kita faktorkan. Berarti di sini x plus 5x min 2 lebih dari 0. Ya kan? Nah, berarti di sini ketika nilainya sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan x plus 5x min 2 sama dengan 0, itu x sama dengan min 5 atau x sama dengan 2. Oke. Sama caranya kayak tadi. Jadi, untuk simpelnya, ketika nilainya di sini lebih dari, ya, jadi kalau di sini lebih dari, hasilnya itu berarti x-nya itu kurang dari min 5. Jadi kurang dari yang kecil dan lebih dari yang hasil yang besar. Ini kan yang kecil min 5, yang besar 2. Jadi hasilnya itu x-nya kurang dari min 5 atau x-nya lebih dari 2. Nah, ini kalau persamaannya lebih dari. Oke. Karena di sini kita gunakan selalu lebih dari, berarti langsung saja. Jadi kita langsung menggunakan x-nya kurang dari min 5 atau x lebih dari 2. Tidak perlu kita menggunakan garis bilangan lagi ya, kayak soal nomor 1. Itu hanya untuk menjelaskan supaya lebih paham. Nah, kemudian gx-nya lebih dari 0. Gx-nya adalah 3x plus 6. 6 pindah arus kanan jadi negatif 6. 3x lebih dari min 6. Berarti di sini x-nya lebih dari min 6 bagi 3. Min 6 per 3 adalah negatif 2. Jadi x lebih dari min 2. Oke. Nah, di sini kan ada dua syarat ini. Nah, kita cari irisan dari syarat yang x kuadrat min 5 atau x lebih dari 2 dan x lebih dari min 2. Cara mencari irisannya dengan membuat garis bilangan juga. Nah, garis bilangannya yang pertama di sini x kurang dari min 5. Kita ambil titik min 5. Min 5 kecil berarti di sebelah kiri. Nah, karena dia kurang dari, tidak ada sama dengan, berarti bulatnya kosong. Min 5, di sini kan x kurang dari. Kalau kurang dari, arahnya ke sebelah kiri. Ini ya. Nah, kemudian x atau x lebih dari 2. Kita ambil titik lebih 2. 2 berarti di sebelah kanannya min 5 kan. Oke, karena tidak ada sama dengannya berarti bulatnya kosong juga. Karena lebih dari, berarti arahnya ke sebelah kanan. Oke. Kemudian yang ketiga di sini ada x lebih dari min 2. Kita ambil titik min 2. Min 2 itu di antara min 5 dan 2, ya kan? Ambil titik di sini. Kemudian tandanya lebih dari. Arahnya berarti ke sebelah kanan juga. Nah, mencari irisannya adalah kita cari arah panahnya yang banyak. Yang paling banyak. Di sini kan arah panahnya ada 1. Kemudian di antara min 2 sampai 2 di sini kan cuma ada 1 arah, ada panahnya. Kemudian di 2 ke kanan itu ada 2. Nah, di sini sama yang ini, ya kan? Ada 2 panah. Berarti di sini itu adalah irisannya yang kita ambil. Nih, jadi daerah sebelah kanan 2. Jadi kita dapatkan syarat numerusnya adalah karena di sebelah kanan berarti lebih dari, ya kan? Berarti x-nya lebih dari 2. Yang ini, yang daerah ini adalah irisannya. Oke, kita dapatkan numerusnya x lebih dari 2. Nah, sekarang kita hitung persamaan logaritmanya. Harus memenuhi persamaan numerusnya yaitu x lebih dari 2. Sekarang 5 log x kuadrat plus 3x min 10 itu kan sama dengan 5 log 3x plus 6. Basisnya sudah sama-sama 5. Samakan numerusnya. Berarti x kuadrat plus 3x min 10 itu sama dengan 3x plus 6. 3x pindah ruas ke kiri jadi min 3x. Min 10, min 6 pindah ruas ke kiri jadi negatif 6. X kuadrat plus 3x min 3x habis. Min 10 kurang 6 jadi min 16. Berarti x kuadrat min 16 sama dengan 0. Min 16 pindah ruas kanan jadi positif 16. Oh. Salah, ini langsung kita faktorkan. X kuadrat min 16 kita faktorkan ya. Bisa juga kayak tadi. Nah, tapi di sini kita faktorkan. Nah, berarti kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 16. Dan kalau dijumlahkan hasilnya 0 karena tidak ada x-nya. Itu adalah min 4 dan positif 4. Ya kan? Kan 4 dikalikan min 4, min 16. 4 dikurang 4, 0. Nah, karena x-nya nggak ada berarti 0. Oke, berarti
Di sini untuk X plus 4 kita dapatkan X sama dengan negatif 4. Untuk X min 4 kita dapatkan X sama dengan 4. Oke, sekarang kita cari yang memenuhi persyaratan. Nah, untuk X sama dengan min 4, ini kan nilainya kurang dari 2, ya kan? Dan X sama dengan 4, ini nilainya lebih dari 2. Berarti yang memenuhi adalah yang X sama dengan 4, karena syaratnya X-nya lebih dari 2. Oke? Nah, jadi X sama dengan 4 yang memenuhi. Ini tidak memenuhi, karena kurang dari 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 4 saja. Oke, sekarang bentuk ketiga. Persamaan logaritma Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Nah, Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Di sini kan sama-sama basisnya adalah Hx. Berarti kita samakan numerusnya, yaitu Fx sama dengan Gx. Oke, dengan demikian penyelesaian persamaan logaritma Hx log Fx sama dengan Hx log Gx dengan syarat. Di sini syarat basisnya itu Hx-nya lebih dari 0, dan Hx-nya tidak sama dengan 1. Kemudian syarat numerusnya Fx-nya lebih dari 0 dan Gx-nya lebih dari 0. Oke, jadi Hx, Fx, dan Gx-nya itu tidak boleh negatif ya, atau harus positif nilainya. Oke, sekarang contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma X log 3x min 1 sama dengan X log X plus 3. Oke, kita hitung pertama syarat basis. Syarat basisnya adalah Hx lebih dari 0. Hx-nya adalah X, ya kan? Basisnya yang ini kan X. Berarti X-nya lebih dari 0. Kemudian syarat keduanya adalah Hx tidak sama dengan 1. Hx-nya tadi adalah X, berarti X tidak sama dengan 1. Kemudian syarat numerus. Nah, yang luas kiri itu Fx ya. Fx lebih dari 0. Fx-nya adalah 3x min 1. Min 1 pindah ruas kanan jadi positif 1. 3x lebih dari 1. Jadi x sama lebih dari 1 dibagi 3. Atau 1/3. Kemudian yang luas kanan itu Gx lebih dari 0. Gx-nya adalah x plus 3. Lebih dari 0. Berarti 3 pindah ruas kanan jadi negatif 3. Sehingga x-nya lebih dari negatif 3. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Kita cari irisan dari keempat persamaan ini. Atau ketidaksamaan ini. Oke. Nah, untuk yang pertama, x lebih dari 0. Titik 0 kita ambil di tengah misal. Karena lebih dari, tidak ada sama dengannya berarti bulat kosong. Arahnya ke kanan karena dia lebih dari, ya kan? Kemudian di sini ada x tidak sama dengan 1. Kita ambil titik 1 di sebelah kanannya 0, ya kan? Nah, di sini tandanya tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan itu berarti bulat kosong, ya. Tidak usah kita garis panah karena dia hanya pertidaksamaan, tidak ada lebih dari atau kurang dari, ya. Jadi cuma bulat kosong sini 1. Jadi maksudnya di sini satunya tidak memenuhi penyelesaian, ya, tidak masuk ke penyelesaian. Kemudian syarat numerusnya, yang pertama x lebih dari 1/3. 1/3 itu di sebelah kanan 0, di antara 0 sampai 1. Berarti di sini, ya kan? Bulat kosong, arahnya ke sebelah kanan karena lebih dari. Kemudian yang terakhir x lebih dari min 3. Min 3 itu di sebelah kiri 0, ya kan? Tandanya lebih dari juga, berarti arahnya ke sebelah kanan juga. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita cari irisannya. Nah, kita cari irisannya yang arah panahnya paling banyak. Di sini cuma ada 1 kan panahnya. Yang ini. Kemudian di daerah sini cuma ada 2. Nah, yang banyak itu yang di sini. Ada 3 panah. Berarti irisannya itu yang daerah sini. Nah, jadi kita dapatkan irisannya adalah x-nya lebih dari 1/3. Dan x-nya tidak sama dengan 1. Karena satunya di sini bulat kosong, ya. Jadi syarat numerusnya itu x lebih dari 1/3 dan x tidak sama dengan 1. Nah, di sini ya. Oke. Nah, sekarang syarat numerusnya yang harus dipenuhi adalah x lebih dari 1/3 dan x tidak sama dengan 1. Nah, tadi persamaan logaritmanya adalah x log 3x min 1 sama dengan x log x plus 3. Basisnya sudah sama. Kita samakan numerusnya. 3x min 1 sama dengan x plus 3. X pindah harus ke kiri jadi min x, ya kan? Min 1, 3 pindah harus kiri jadi negatif 3. Jadi 3x kurang x, 2x. Min 1 kurang 3, negatif 2. Negatif 4. Sorry. Jadi 2x min 4 sama dengan 0. Min 4 pindah harus kanan jadi positif 4. Jadi 2x sama dengan 4. Kita peroleh x sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita cek apakah memenuhi persyaratan. Nah, tadi karena x sama dengan 2, lebih dari 1/3 dan x sama dengan 2 tidak sama dengan 1. Nah, jadi x sama dengan 2 memenuhi
syarat numerus. Maka X sama dengan 2 adalah himpunan penyelesaiannya, ya. Jadi himpunan penyelesaian adalah sama dengan 2. Nah, kemudian persamaan yang terakhir adalah persamaan logaritma A dikali A log fx kuadrat tambah B dikali A log fx tambah C sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaian persamaan logaritma ini, itu kita dapat tentukan penyelesaiannya dengan cara kita ubah dulu persamaan ini ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 3 log kuadrat x min 3 dikali 3 log x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini 3 log kuadrat x min 3 itu sama saja dengan 3 log x kuadrat. Nah, jadi kalau penulisan kuadrat logaritma tuh di lognya ya, yang kuadratkan. Jadi bisa kita kurungkan dulu 3 log x-nya baru kita kuadratkan. Ini sama. Dikurang 3 dikali 3 log x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini 3 log x-nya kita misalkan. Di sini Bapak misalkan 3 log x itu sama dengan P. Jadi hasilnya 3 log x ini jadi P kuadrat, ya kan? Min 3 dikali 3 log x jadi min 3P ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya positif 2, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berarti itu adalah min 1 dan 2. Nah, untuk P min 1 jadi P sama dengan 1. Untuk P min 2, P sama dengan 2. Nah, kemudian untuk P sama dengan 1, sekarang kita substitusi. Tadi P-nya kita misalkan 3 log X, berarti 3 log X itu sama dengan 1. Nah, 1 ini kan adalah 3 log 3. Nah, kan? Jadi satunya kita ubah ke bentuk 3 log juga. Jadi basisnya kita samakan. Karena sini 3, kita ubah 1 jadi logaritma dengan basis 3, yaitu 3 log 3. Nah, kalau basis sudah sama, berarti tinggal samakan numerusnya. Jadi X sama dengan 3. Jadi kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 3. Kemudian untuk P sama dengan 2, berarti di sini 3 log X sama dengan 2. Nah, 2 ini kita ubah ke bentuk logaritma dengan basis 3 juga. Jadi 3 log X itu sama dengan 3 log 3 kuadrat. Nah, 2 ini kan adalah 3 log 3 kuadrat, ya kan? Nah, karena basisnya sudah sama-sama 3, berarti di sini X itu sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Jadi nilai X-nya sama dengan 9. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 9. Oke. Nah, ini adalah tugas yang harus diselesaikan. Ini dikumpulkan minggu depan. Oke, jadi cukup sekian pembahasan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, Bapak. Oke, semoga ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.